Sebelum acara pesta perkumpulan sosial dari keluarga Konohana, ada acara pesta lain yang harus Hinako hadiri. Tentunya bersama Itsuki ke villa milik Kagen, ayahnya Hinako. Kemarin malam Shizune mengabarkan bahwa Itsuki akan ikut dengan Hinako ke pesta itu. Nah, hari ini Hinako dan Itsuki sudah siap dalam perjalanan untuk menuju ke villa milik Kagen. Shizune mengatakan bahwa tamu yang akan hadir adalah presiden dari galangan kapal Chikamoto. Diketahui presiden sempat bertemu dengan Hinako ketika Hinako masih berumur 7 tahun. Dan dari pihak mereka ingin bertemu lagi dengan Hinako. Alasan mengapa Shizune meminta Itsuki untuk ikut hadir dalam pesta karena untuk membiasakan diri dalam etika makan malam atau table manner dan belajar tentang kalangan konglomerat lainnya. Tentu ini menjadi pengalaman pertama bagi Itsuki untuk menghadiri pesta para konglomerat. Setelah sampai di tempat, Itsuki dan Shizune hanya menunggu di luar. Sementara Hinako yang akan masuk ke villa sudah ngeluh-ngeluh bosan dan berkata, "Itsuki, aku sebentar lagi ketemu sama om-om tua aneh lagi." Nah, ini sudah menjadi tugas Itsuki untuk menjaga image baik dari Hinako. Solusinya adalah Itsuki memberikan semangat dan mengelus-ngelus kepalanya dan berkata, "Aku akan mendukungmu ya. Abis ini kita santai-santai aja di rumah yuk." Hinako membalas, "Oke, aku pengen es krim lagi ya." Mana ngomong es krimnya di depan Shizune pula. Udah pasti Itsuki yang kena semprot. Itsuki-san, ice to wa? Hinako omae. Setelah itu, Kagen menyambut tamunya di villa. Hinako pun tampil dengan ramah senyum dan menerima tamunya dengan baik. Ayahnya sangat bangga kepada Hinako. Lalu Kagen meminta para tamu untuk menikmati makan siang di luar. Sementara itu, Itsuki sedang fokus memperhatikan cara mereka menikmati makan dengan mempertahankan tata krama. Iya mas, di belakang mas. Shizune meminta untuk selalu menunjukkan rasa hormat untuk membangun ikatan kepercayaan. Lalu presiden kapal Chikamoto ini aku susah nyebutnya, jadi aku sebut aja Pak Kumis Linggis ya biar gampang. Pak Kumis Linggis sangat yakin kalau Hinako bakal jadi calon istri yang baik. Akan tetapi Kagen masih belum memutuskan untuk mencari calon pasangan. Kemudian Pak Kumis Linggis menawarkan beberapa kenalan dari perusahaannya yang mungkin bisa menjadi calon Hinako. Hal ini menjadi pertimbangan untuk Kagen. Dia juga ingin membangun koneksi dengan mereka. Soal cocok sama Hinako atau enggak mungkin bisa dipikirin lagi gitu kan. Ketika Kagen dan Pak Kumis Linggis sedang berbincang, pelayan Konohana memberikan kudapan kue untuk tamunya dan juga untuk Hinako. Namun ketika Hinako ingin mencicipinya, kue tersebut jatuh ke meja. Anak konglomerat pada umumnya kalau ada makanan jatuh mereka cuek. Sedangkan Hinako malah lengah karena banyak melamun. Dan tiba-tibanya pakai aturan 3 detik dong. Langsung semuanya pada kaget dan merhatiin Hinako yang ngambil kue jatuh itu. Tentu ini sangat menjijikan bagi mereka dan sudah melanggar tata krama makan malam atau table manner. Suasana makan siang yang tadinya hangat menjadi tegang. Dan setelah itu Pak Kumis Linggis pamit untuk pulang. Dia berkata kepada Kagen untuk melupakan tentang rencana perjodohan pernikahan sebelumnya. Setelah tamunya pergi, Kagen bertanya kepada Shizune, siapa yang mengajarkan Hinako berperilaku tidak pantas seperti ini? Shizune hanya diam tak menjawab dan Itsuki pasang badan mengaku kalau itu adalah murni ajaran Itsuki. Kagen semakin meragukan dengan kinerjanya Itsuki selama menjadi pengasuh Hinako. Kagen kemudian meminta kepada Shizune untuk mengubur sifat aslinya Hinako dan memaksanya untuk bersandiwara sempurna di depan banyak orang maupun di lingkup keluarga Konohana. Karena Kagen tidak ingin nama baik keluarga Konohana runtuh begitu saja. Dia tidak peduli Hinako sakit, kalaupun sakit tinggal sembuhkan aja. Toh Hinako juga nggak punya riwayat penyakit berat. Cari cara apapun untuk mempertahankan sandiwara sempurna Hinako setiap saat. Kagen hanya ingin hasil terbaik untuk Konohana Group. Tentu saja Shizune dan Itsuki terkejut setelah mendengar perkataan Kagen tersebut. Saat Kagen ingin pergi, Itsuki mengatakan kalau ini semua adalah murni kesalahan dirinya, bahkan membuat perjodohan sebelumnya menjadi sirna. Namun Kagen berkata, "Tidak, ini bukan salahmu. Sejak awal banyak pengasuh yang berhenti dalam waktu singkat. Kukira kau akan seperti itu. Ini bukan salahmu. Akulah yang membuat keputusan ini. Hinako ternyata mudah terpengaruh olehmu." Setelah itu Kagen mengatakan kepada Shizune, ketika dia sudah sampai di rumah nanti, Kagen akan memberikan gaji kepada Itsuki. Kagen sudah menetapkan kalau masa kerja Itsuki sudah berakhir.
Itsuki diusir dari kediaman Konohana dengan membawa gaji selama dia bekerja. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, nerimoing pandum. Di sisi lain, Itsuki masih memikirkan nasib dari Hinako yang terkekang oleh aturan keluarga Konohana. Tentu ini menjadi beban yang sangat berat bagi Hinako untuk bersandiwara di depan umum. Itsuki merenungi dirinya dan masih memikirkan kesalahan yang secara tidak langsung dia ajarkan kepada Hinako. Saat Itsuki berdiam diri di sisi jalan, tiba-tiba Narika datang memanggil Itsuki. Itsuki sedikit bahagia dengan hadirnya Narika di sana. Tapi di satu sisi dia masih merasakan sedih yang berlarut. Itsuki dan Narika mampir sejenak di taman untuk membicarakan masalah yang Itsuki alami. Itsuki bercerita intinya itu dia sudah mengajarkan hal-hal buruk kepada Hinako, sehingga kebiasaan seperti itu dibawa pada saat makan bersama tamunya. Itsuki merasa menyesal karena sudah berbuat seperti itu. Dia berpikir setelah ini Hinako akan dibatasi dalam bergaul dengan temannya di sekolah. Daripada hal seperti ini terjadi, aku seharusnya tidak pernah terlibat dengan Hinako sejak awal, kata Itsuki dengan nada penyesalan. Itsuki pergi tanpa diizinkan untuk bertemu dengan Hinako. Kemudian penjagaan di sana juga lebih diperketat lagi. Lalu Narika yang sudah mendengar semua curhatan Itsuki mengatakan bahwa Itsuki juga pernah melakukan hal yang serupa pada Narika. Dia membawa Narika keluar rumah dan kehadiran Itsuki sangat mengubah dunia Narika. Dia benar-benar ingat betapa kecil dunianya waktu itu sebelum bertemu Itsuki. Kalau bukan karena Itsuki, Narika tidak akan bisa mengetahui apapun tentang dunia luar. Narika sangat bersyukur bisa bertemu dengan Itsuki waktu itu sampai sekarang. Itsuki, kamu harus lebih percaya diri. Itu adalah sisi kerenmu yang bikin aku sudah menganggapmu luar biasa. Apa tuh? Suka, Suki? Mbak-mbak cantik imut satu ini mau nyatain perasaan malah malu-malu sendiri ya. Cihuy. Itsuki akhirnya tersadarkan dengan perkataan Narika. Ternyata semua tindakanku bisa menjadi sangat berharga untuk Narika maupun Hinako. Hinako percaya padaku, tapi aku belum membalas kepercayaan itu. Aku juga belum membalas perasaannya Hinako, kata Itsuki di benaknya. Akhirnya Itsuki bergegas untuk kembali ke kediaman Hinako dan meninggalkan Narika begitu saja. Ya, mbaknya malah ditinggal. Narika nyesel karena sudah berkata seperti itu kepada Itsuki. Dia juga memikirkan hubungan sebenarnya Itsuki dan Hinako, karena Itsuki memanggil Hinako pakai nama depan, bukan nama marga keluarga. Sementara itu di kediaman Hinako sedang berdiam diri di kamarnya sambil melihat pemandangan di luar. Lalu Shizune datang menanyakan tentang perasaan Hinako saat ini. Kemudian Hinako bertanya, "Di mana Itsuki?" Shizune menjawab bahwa Itsuki sudah pergi meninggalkan rumah ini. Itsuki sudah sebulan menjadi pengasuh untuk Hinako. Kemudian Hinako bertanya lagi, kalau dia udah gak bisa menjadi pengasuhku lagi, kenapa gak dikasih kerjaan jadi pelayan saja? Atau buat yang ngurus kebun gitu? Gimana kalau misalnya tukang masak? Berbagai pertanyaan Hinako kemudian langsung dipatahkan oleh Shizune, mengatakan bahwa Kagen sudah tidak berniat memberi pekerjaan untuk Itsuki lagi. Karena sudah kesal, Hinako berniat untuk mencari Itsuki. Akan tetapi Shizune melarang Hinako untuk mencari Itsuki atas perintah dari Kagen. Dua penjaga di depan pintu kamar Hinako dikerahkan. Kagen sudah mengantisipasinya agar Hinako tidak kabur dari rumah. Tapi Hinako tidak menyerah begitu saja. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih gong sekarang. Itsuki berlari menuju kediaman Hinako. Ia merasa kalau tanggung jawab dia menjadi pengasuh Hinako belum selesai. Hinako masih membutuhkan seseorang yang bisa dia andalkan di sampingnya. Setelah sampai di depan kediaman Hinako, dia disambut oleh dua penjaga luar di sana. Dan Itsuki set-set gitu kan melawan mereka dengan mudahnya. Anjir, tekniknya Shizune dipakai. Dia kemudian meminta maaf kepada kedua penjaga itu dan menerobos masuk ke kediaman Konohana. Akhirnya Itsuki berhasil masuk ke halaman utama dan langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Dia teringat ketika masih bekerja untuk keluarga Konohana, ada salah satu ruangan yang bisa keluar masuk tanpa diketahui orang. Ya, karena Hinako sering keluar masuk lewat pintu ini sih. Saat Itsuki berhasil menyelinap, ia bergegas untuk menuju kamarnya Hinako. Shizune mengetahui
pergerakan Itsuki karena waktu itu dia pernah mempergoki mereka yang berduaan di halaman lewat pintu itu. Tapi dengan bekal bela diri ala-ala Shizune, Itsuki dengan mudah melawan para penjaga di sana. Tapi tiba-tiba Itsuki ngeliat Hinako yang malah kabur dari kamarnya anjir. Ini cewek ngapain sih? Itsuki gak jadi ke kamar Hinako dan langsung keluar lewat jendela lantai 2. Wah anjing, ini lantai 2 loh mas. Kakimu kuat amat ya, udah kayak parkour jir. Hinako yang bergelantungan sudah tidak kuat lagi dan terjun di rangkulan tangan Itsuki. Itsuki bilang, "Ih, kamu ngapain sih?" Hinako menjawab dengan imut dan simpelnya, "Aku cuma pengen ketemu Itsuki, itu aja." Udah gila nih cewek. Sambil menggendong Hinako bak tuan putri, Itsuki terus berlari dari kejaran para penjaga. Lalu Hinako memberikan usulan agar Itsuki bisa diterima lagi di keluarga Konohana dengan cara diculik kayak episode pertama ya kan? Apa gue jadi penculik sekarang? No ya, no. Itu bukan solusi ya Hinako. Nanti aku akan cari cara untuk meyakinkan ayahmu dan aku akan lakukan cara apapun untukmu. Percaya padaku, kata Itsuki. Ketika Itsuki dan Hinako ingin ke ruangan Kagen, tiba-tiba Shizune beserta para penjaga lain sudah mengepung mereka. Shizune memuji bela diri Itsuki yang berkembang pesat hanya dalam waktu sebulan ini. Daripada kau puji aku mending minggir dah, kata Itsuki. Hinako kemudian mengatakan bahwa dia akan berjanji untuk jadi sempurna kapanpun dimanapun tanpa berhenti. Tapi cuma satu yang Hinako inginkan, tolong biarkan dia bersama Itsuki. Shizune terkejut karena dia baru pertama kali melihat Hinako yang bersikeras seperti ini. Itsuki kemudian memberikan pengertian kepada Hinako bahwa Hinako tidak boleh memaksakan diri terus-menerus seperti itu. Biarkan Itsuki saja yang menyelesaikan masalah ini dengan cara menghadap ke ayahnya secara langsung. Itsuki juga ingin berada di samping Hinako dengan versi Hinako yang tanpa topeng sempurna tersebut. Dia ingin melindungi sisi Hinako yang manja, lembut, dan imut seperti itu. Mendengar itu hati Hinako sangat senang dan pipinya semakin memerah ya. Hinako pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia selalu mempercayai Itsuki sepenuhnya. 私、いつきを信じる。俺だけはひなこが無理をしなくていい相手になりたいんだ。そのためにそばにいたい。 Shizune kemudian memotong kemesraan mereka yang membuat para penonton ikut juga kesemsem gitu kan. Shizune mengatakan bahwa Itsuki tidak perlu khawatir hal ini. Bagaimanapun juga ada satu hal yang bisa Kagen pertimbangkan nanti. Jadi Itsuki dan Hinako harap tenang dan bersabar dulu dari awal. Biarkan Shizune yang mengurusnya. Tak lama kemudian Kagen menelponnya dan menyuruh Shizune ke ruangannya sekarang. Shizune kemudian berpamitan dengan mereka dan mengatakan bahwa dia memang digaji oleh Kagen selama bekerja di sini, tapi di dalam hatinya dia tetap berada di pihak Hinako. ですが、私はお嬢様の味方です。お二人ともこの場でお待ちください。加減様に呼ばれましたので、私はこれで失礼します。 Kagen kemudian menanyakan kepada Shizune tentang balasan 4 surat dari tamu undangan pemegang perusahaan ternama yang baru saja dia terima di sini. Bagaimana ceritanya mereka bisa menerima undangan? Terus siapa juga gitu kan yang ngajak mereka sekaligus rempak dengan cepat seperti ini? Kagen mengetahui bahwa Hinako memang selalu tidak mengajak siapapun setiap tahun untuk hadir di acara pesta rutin ini. Kepala keluarga Miyakojima juga terlihat sudah lebih luas dengan aturan yang mereka buat sendiri. Jadi, kepala keluarga Miyakojima mengizinkan putrinya untuk hadir di acara pesta nanti. Terlebih lagi, keluarga Tennoji yang merupakan saingan keluarga Konohana sejak dulu. Jika keluarga Konohana dan Tennoji bisa menjalin hubungan erat, itu akan meringankan persaingan bisnis mereka dan bisa menjalin kerjasama jangka panjang nantinya. Shizune menjelaskan bahwa mereka berempat adalah teman satu sekolah Hinako, dan Hinako lah yang mengundang mereka. Perubahan Hinako itu bisa terjadi berkat seseorang yang sudah berjasa menjadi pengasuh Hinako selama sebulan ini. Dari sudut pandang Shizune, kalau Kagen merasa bahwa perubahan Hinako yang seperti ini jauh lebih baik dan menguntungkan, apakah bijak untuk memecat seseorang itu atas dasar satu kelalaian saja? Mendengar itu, Kagen meminta Shizune untuk membawa Itsuki untuk kembali bekerja menjadi pengasuh Hinako. Karena 4 keluarga ternama ini bisa menjadi mitra bisnis yang sangat luar biasa
dewasa di masa depan nanti. Koneksinya sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Pak Kumis Linggis tadi. Koneksi dari pergaulan Itsuki sangatlah diperlukan saat ini. どちらを優先するべきかは明白だな。Itsuki-kunを呼び戻せ。 Acara pesta keluarga Konohana akhirnya tiba. Itsuki sudah kembali bekerja sebagai pengasuh Hinako dan teman-temannya menyapa Itsuki di sana. Narika merasa gugup dan meminta bantuan Itsuki karena dia belum terbiasa dengan keramaian. Mire pun menyemangati dan mengajaknya untuk menyapa para tamu lainnya. Sebagai keluarga ternama, mereka juga harus memancarkan wibawanya daripada Narika itu merepotkan Itsuki terus. Aduh, dua cewek ini cantik banget ya. Jadi pengen tiga-tiganya, Hinako, Narika, Mire. Satu lagi si Sune deh. Bingung jir. Tapi kalau misalkan yang bener-bener sempurna sih Mire ini ya. Bukan cuma cantik keluarnya guys, tapi ya dalamnya juga sampai sifat-sifatnya tuh bener-bener idaman banget ini cewek satu. Setelah itu Itsuki diajak Kagen untuk mengobrol di balkon luar aula pesta. Itsuki berterima kasih karena sudah diizinkan kembali untuk bekerja di keluarga Konohana. Kagen mengatakan bahwa Hinako itu jenius. Kagen bisa merasakan bakat bisnis dan kepemimpinannya untuk keluarga Konohana. Suatu hari nanti, keluarga Konohana akan semakin luar biasa di bawah kepemimpinannya. Saat Kagen menyudahi obrolan dan masuk ke aula pesta lagi, Itsuki masih tidak mengerti jalan pikiran Kagen ke arah mana. Apakah fokus mencari suami untuk Hinako atau murni untuk meneruskan kepemilikan Konohana Group? Tak lama kemudian Hinako datang untuk berduaan bersama Itsuki di luar aula pesta. Hinako berterima kasih karena Itsuki tetap ingin menjadi pengasuhnya. Dia sangat senang mendengar perkataan Itsuki waktu itu dan Hinako akan terus mempercayai Itsuki sampai kapanpun. Hinako kemudian menghela nafasnya karena dia cukup lelah untuk menghadapi para tamu di sana. Yang Hinako butuhkan sekarang tentu saja adalah dimanja-manjain sama Itsuki. Ketika Itsuki mengelus-ngelus kepala Hinako dengan lembut, lo kok rasanya beda? Wajah Hinako memerah dan tersipu malu di sana. Dan ternyata Hinako sedang baper sekarang karena dia sebelumnya sempat hampir kehilangan Itsuki gitu kan. Tapi sekarang Itsuki sudah kembali kepadanya dengan memegang janjinya waktu itu. Aku juga ingin berada di sampingmu dengan versi kamu yang tanpa topeng sempurna. Aku ingin melindungi sisimu yang manja, lembut, imut seperti itu. Itsuki yang tidak peka ini menganggap kalau Hinako sakit dadakan. Dan ketika Itsuki akan memegang wajahnya untuk mengecek suhu badan, si Hinako berbalik dan berkata, nggak apa-apa kok. Kepincut nih sama Itsuki. 無理しない方が。なんでもないから。え？俺だけはひな子が無理をしなくていい相手になりたいんだ。そのためにそばにいたい。